Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita berjumpa kembali di video ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Dan insya Allah kita semua termasuk umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Saya pribadi berdoa semoga saudaraku yang sekarang melihat video ini beserta keluarganya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara seiman yang insya Allah dirahmati Allah, mengucapkan doa dimanapun kita berada adalah suatu kewajiban bagi semua umat manusia terlepas apapun agama yang diyakininya. Dalam Islam, doa merupakan bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa juga dianggap sebagai ibadah mendalam yang dapat dilakukan umat muslim. Serta dalam beribadah pun, doa juga merupakan inti dari ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 55, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Ayat di atas menjelaskan bahwa berdoa adalah anjuran bagi umat muslim. Serta ayat tersebut juga menyinggung persoalan adab dalam berdoa, seperti dengan menggunakan suara yang lembut, merendahkan diri, dan tidak melampaui batas. Dengan berdoa, maka segala macam urusan dalam masalah hidup dapat dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sangat naif dan sombong apabila manusia enggan mengucapkan doa pada Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak semua doa disukai oleh Allah. Perlu diketahui bahwa ada juga doa yang diizinkan oleh Allah dan ada yang dilarang oleh Allah. Sebuah doa yang dilarang oleh Allah karena keburukannya, sehingga Allah benci ketika doa seperti demikian terucap. Inilah 6 hal yang harus dihindari saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yakin doa akan dikabulkan. Sebagai orang beriman, sebaiknya jangan mengucapkan jika engkau berkenan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 sebagai berikut, "Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah, aku dekat, aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa jika ia memohon kepadaku." Adapun keterangan dari Syekh Ibrahim Al-Baijuri, ketahuilah, pengabulan doa manusia, ijabatut doa, diwujudkan dalam berbagai bentuk. Kedua, jangan berdoa ingin segera mati. Islam mengajarkan kita untuk bersabar dan berdoa ketika dilanda musibah atau bencana. Namun ada kalanya manusia justru berdoa memohon kematian ketika apa yang dialaminya dirasakan cukup terlalu berat untuk dijalani. Lantas, apakah boleh berdoa memohon kematian? Dalam kitab hadis Sunan An-Nasa'i tercantum sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan mati sebab kesengsaraan yang menimpanya." Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis di atas menunjukkan suatu larangan
akan meminta kematian karena kesengsaraan yang menimpanya, seakan-akan menunjukkan kejenuhannya dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap mati memang tidak boleh, apalagi disebabkan oleh kesengsaraan yang menimpa kita, sebab kita tidak tahu apakah kematian ketika itu adalah hal baik atau buruk untuk kita. Maka dari itu Nabi menganjurkan agar tidak berdoa meminta kematian, namun berdoalah meminta kebaikan seperti doa berikut ini. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupanku baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ketiga, jangan berdoa untuk keburukan orang lain. Sebaiknya mendoakan yang hal baik untuk orang lain. Jangan sampai mendoakan keburukan, apalagi berdoa agar orang lain celaka. Karena setiap doa akan kembali pada diri sendiri, maka berhati-hatilah. Keempat, jangan berdoa hanya untuk duniawi. Sebagai muslim yang beriman percaya akan hari akhir atau kiamat, sebaiknya berdoa untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Seperti contoh doa berikut baik dibaca setelah sholat 5 waktu. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Kelima, jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Doa akan dikabuli Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila berdoa dengan hikmat, tidak tergesa-gesa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa kalian pasti dikabulkan Allah selama tidak tergesa-gesa, yaitu ketika berkata aku berdoa namun belum juga dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, jangan berdoa dengan hati yang lalai. Sebelum melakukan doa, ada baiknya luruskan hati dan niat. Jangan sampai di pertengahan saat sholat pikiran kemana-mana, tapi ketika berdoa sangat khusyuk karena ingin Allah kabulkan doanya. Itulah keenam doa yang dilarang diucapkan hingga dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya ucapkan doa untuk kebaikan dunia dan akhirat kita semua. Setelah mengetahui berbagai jenis doa yang tidak disukai oleh Allah, semoga ilmu baru tadi menjadi pengingat supaya kita tidak berlebihan dalam segala hal, terutama saat sedang berdoa. Semoga kita diberikan jalan yang lurus, jalan yang tetap istiqomah dalam iman dan Islam oleh Allah, sehingga kelak dapat ridha Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video yang saya berikan, semoga bermanfaat maupun berguna untuk saudara seiman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.